Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati dan diperlengkapi dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya ini terus menjadi iman kita. Doa kita, revival itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Tema firman Tuhan hari ini adalah dikejar kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang ingin bahagia. Banyak orang mengejar kebahagiaan di dalam dunia ini. Sehingga mereka rela melakukan ini dan itu demi memperoleh yang namanya kebahagiaan. Bahkan tidak jarang orang-orang menaruh kebahagiaannya pada suatu hal, misalkan saya bahagia jika saya mempunyai mobil, saya bahagia ketika saya memiliki rumah, harta kekayaan yang banyak, saya bahagia jika saya duduk sebagai manajer, sebagai bos, duduk di suatu jabatan tertentu dan lain sebagainya. Mereka mengejar kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Banyak orang mengejar kebahagiaan. Tetapi orang-orang benar tidak perlu mengejar kebahagiaan. Karena orang benar dikejar oleh kebahagiaan. Dalam ayat renungan kita hari ini, sama-sama kita akan belajar, kita melihat ada dua pribadi yang berbeda. Yang dicatat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, ayat renungan kita hari ini. Dua pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah orang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang yang terus melakukan dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Hari ini melakukan dosa, besok melakukan dosa, lusa melakukan dosa, dan hidup di dalam dosa. Melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Itu adalah orang yang disebut orang berdosa. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, curang, tidak adil, semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang berdosa, mereka hidup di dalam dosa. Orang-orang seperti itu tidak dikejar oleh kebahagiaan, tetapi dikejar oleh malapetaka. Saya kembali akan membacakan ayat renungan kita hari ini di bagian A, Amsal 13 ayat yang ke-21 bagian A. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Jadi orang yang dikatakan berdosa selalu melakukan perbuatan yang jahat, hidup di dalam dosa, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak bertobat, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak dikejar oleh kebahagiaan, tetapi dikejar oleh malapetaka. Seperti seorang penjahat yang dikejar-kejar oleh hukuman yang akan menimpa mereka. Dikejar-kejar oleh hal-hal yang akan menimpa, hal-hal buruk yang akan menimpa setiap kehidupan mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar. Akibat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Orang berdosa akan dikejar oleh malapetaka. Mereka seperti seorang yang melakukan kejahatan dikejar-kejar oleh hukuman yang akan menimpa mereka. Hal-hal buruk yang akan menimpa mereka karena perbuatan mereka, akibat perbuatan mereka. Demikianlah orang berdosa. Seperti tadi yang saya katakan, orang benar itu tidak mengejar kebahagiaan. Mereka dikejar oleh kebahagiaan. Siapa orang benar itu? Orang benar itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah dibenarkan oleh darah Yesus.
Yang dikatakan orang benar, siapa orang benar itu? Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Orang benar itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Orang benar itu adalah mereka yang melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tidak hanya dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, tetapi juga meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan daging, meninggalkan kehidupan yang lama, mengenakan kehidupan yang baru, melakukan hal yang benar dan hidup di dalamnya. Kebalikannya dari orang yang berdosa. Orang berdosa melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup di dalamnya. Tetapi orang benar melakukan yang benar dan hidup di dalamnya. Hari ini melakukan hal yang benar, besok melakukan hal yang benar, lusa dan seterusnya. Bahkan seluruh kehidupannya, sepanjang hidupnya, berusaha melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak adil, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut orang benar. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang dikatakan milik Kristus Yesus telah percaya kepada Tuhan Yesus, telah dibenarkan oleh darahnya. Dia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Berusaha untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan hidup di dalamnya. Itu adalah orang-orang benar. Orang benar yang dikatakan benar adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah dibenarkan dengan darahnya, dan mereka yang melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, tetapi telah menyalibkan kedagingan mereka, berusaha melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Saya kembali akan membacakan Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 bagian B. Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang benar tidak perlu mengejar kebahagiaan, tetapi orang benar dikejar oleh kebahagiaan. Setiap mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah dibenarkan oleh darahnya, yang mau meninggalkan kehidupan lama, yang mengenapkan kehidupan yang baru, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, mereka dikejar oleh kebahagiaan. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan-kebahagiaan yang siap menghiasi orang-orang benar. Kebahagiaan apa saja? Keselamatan yang pasti, keselamatan yang kekal, masa depan yang indah, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan, dan semua yang baik dari Tuhan adalah kebahagiaan kita. Orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita di dunia ini, mungkin kita tidak menjalani kehidupan yang enak, indah, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tantangan. Tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan adalah Tuhan menggendong setiap kehidupan kita, Tuhan menuntun setiap kehidupan kita, membela setiap kehidupan kita, menguatkan kita untuk kita melewati setiap persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah kebahagiaan kita. Keselamatan menanti kita, keselamatan yang kekal, surga yang mulia menjadi milik bagian setiap kehidupan kita. Kebahagiaan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita saat ini, bahkan nanti ketika kita
di sorga bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang percaya. Kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Kita akan menerima kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Terimalah setiap kebahagiaan yang Tuhan sediakan untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813-2742-0088. Setiap kesaksian yang kita boleh bagikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mau mendengarkannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan kebahagiaan-kebahagiaan bagi setiap kehidupan kami, orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadamu, yang Engkau benarkan, dan kami berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Kami percaya kebahagiaan-kebahagiaan itu terus menghiasi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, dan yang telah mengutus anak-Mu sebagai pendamai bagi dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.